Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak saat ini yang berlaku sampai 2041. Langkah ini diambil karena cadangan dan produksi mineral Freeport diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2035. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi rencana awal yaitu 10%. Baik sahabat Freeport News, berikut tayangannya. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia selama 20 tahun setelah 2041, menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kerugian keuangan dan konflik kepentingan. Meski persyaratan utama melibatkan penambahan 10% saham bagi Indonesia, kritik muncul terkait keberlanjutan kebijakan ini. Pembangunan smelter baru di Papua dan divestasi saham tambahan juga membutuhkan transparansi untuk memastikan keuntungan merata termasuk bagi masyarakat lokal. Pertimbangan finansial menunjukkan bahwa kepemilikan penuh oleh Indonesia dapat menghasilkan pendapatan lebih besar daripada perpanjangan dengan kepemilikan 61%. Dalam jangka 20 tahun, potensi pendapatan Indonesia mencapai 168,6 miliar US dollar dengan kepemilikan penuh. Sementara dengan kepemilikan 61%, pendapatan turun menjadi 102,8 miliar US dollar. Pengelolaan cadangan emas dan tembaga menjadi faktor penting mendukung kontrol penuh atas sumber daya alam. Perluasan kontrak Freeport hingga 2041 memerlukan transparansi negosiasi untuk menghindari spekulasi deal-deal gelap dan memastikan kepentingan nasional. Pemerintah diharapkan menjelaskan secara terbuka dan jujur agar masyarakat dapat memahami keputusan tersebut. Pemerintah memastikan bakal memperpanjang izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia yang habis pada 2041. Sebagai gantinya, pemerintah bakal kembali menambah saham di Freeport Indonesia di atas 10% dari yang saat ini sebesar 51%. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, penambahan saham di atas 10% ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan telah ditindaklanjuti dengan komunikasi bersama PT FI dan juga Freeport McMoran sebagai bentuk negosiasi izin usaha pertambangan khusus Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041. Dari jumlah saham tambahan ini, nantinya sebagian sahamnya akan menjadi milik Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Papua dan akan diputuskan dalam rapat final dengan Freeport pada Oktober mendatang. Kita melakukan komunikasi dengan Freeport McMoran maupun Freeport Indonesia sudah bertentu atas arahan Bapak Presiden. Kami cuma melakukan kepada Presiden, Bapak Presiden sudah memberikan arahan, di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham di atas 10%. Insya Allah akan lebih baik. Dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Dan ini saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua. Kalau kami berhenti di 2041, maka penerimaan negara yang sekitar 4 miliar dolar satu tahun itu akan berhenti. Karyawan yang 30.000 orang ini juga akan berhenti. Program atau investasi sosial kami yang jumlahnya 2 triliun setiap tahun juga akan berhenti. Semuanya berhenti, nggak ada yang diuntungkan. Sementara kalau kami bisa melanjutkan lagi, 4 miliar dolar ini akan terus ada setiap tahun. Employment 30.000 orang juga terus berlanjut dan bahkan potensi berkembang dan potensi itu berkembang lagi ke depan. Jadi memang tidak ada yang diuntungkan kalau kami harus berhenti di 2041. Kenapa? Karena kami sudah mengidentifikasi adanya sumber daya di bawahnya lagi yang jumlahnya cukup besar, tapi kami memerlukan waktu, memerlukan kepastian untuk melakukan eksplorasi detail, melakukan desain engineering, melakukan feasibility study dan lain sebagainya. Ini memakan waktu kira-kira 12-15 tahun. Tapi kalau misalnya kami diberikan kepastian untuk diperpanjang, ini akan mulai kami lakukan dari sekarang, sehingga pada saatnya nanti mendekati 2041 itu tambang yang selanjutnya sudah siap untuk dikerjakan. Sebenarnya Freeport itu menyembunyikan produksinya, bukan cuma tembaga saja, emas perak. Bahkan lebih dari emas, ada uranium lah. Nggak ada. Tentu saja saya tidak paham dan saya bertanya ke Pak Tani, kebenaran soal itu? Nggak benar, Pak. Ya, benar. Sama sekali nggak benar. Tak ada uranium di situ. Pak, kalau kita ngomong ada uranium di situ, itu radioaktif. Nanti semua kita. Saya udah nggak di sini sekarang. Dan dengan cara yang penambangan yang pertama adalah negara dilarang untuk menambang radioaktif, hanya negara yang boleh. Radioaktif nggak ada yang boleh nambang di Indonesia ya, nggak tahu di negara lain. Yang kedua adalah cara penambangannya berbeda. Yang ketiga adalah memang berdasarkan kandungan nggak ada nggak ada uranium. Nggak ada uranium ya. Kalau mungkin ada yang pernah melihat, oh laporan essay, tapi kita ambil itu ada mineral ini, kemudian di bawah ada uranium yang 0,0000 sekian, ya di rambut kita juga ada uranium gitu kan. Tahukah kamu bahwa salah satu kontrak paling kontroversial dalam sejarah Indonesia
ditandatangani hanya setahun setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, sebuah kontrak yang melibatkan gunung emas raksasa di Papua, perusahaan tambang Amerika, dan masa depan politik Orde Baru. Inilah kisah di balik lahirnya kontrak Freeport, sebuah cerita yang jarang diceritakan secara lengkap. Indonesia berada di titik terendah, ekonomi hancur berantakan, inflasi menembus ratusan persen, rakyat kesulitan membeli beras, dan dunia internasional memandang negeri ini sebagai negara yang nyaris gagal. Pada saat yang sama, panggung politik Indonesia juga berguncang hebat. Gerakan 30 September tahun 1965 mengguncang kepemimpinan Soekarno, dan dalam kekacauan itu muncul seorang Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Soeharto perlahan mengkonsolidasikan kekuasaan. Namun setelah kekuasaan ada di tangannya, masalah besar menanti. Bagaimana menyelamatkan ekonomi Indonesia yang sudah runtuh? Disinilah peran sekelompok teknokrat ekonomi, sering dijuluki Mafia Barclay. Mereka menyarankan Soeharto untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi asing. Hasilnya, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini seperti undangan resmi bagi perusahaan internasional. Datanglah, tanamkan modalmu di Indonesia, dan kita akan beri kemudahan. Tidak lama setelah undang-undang itu disahkan, muncullah sebuah perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan. Freeport sudah lama mengincar pegunungan Papua. Setelah seorang geolog Belanda bernama Jean-Jacques Dozy menemukan cadangan tembaga raksasa di Ertsberg pada tahun ke-1936, langkah awal Orde Baru. Tahun 1967, Soeharto menandatangani kontrak karya dengan Freeport. Inilah kontrak karya pertama di era Orde Baru. Dari sudut pandang Soeharto, ini adalah langkah strategis. Mengapa? Indonesia butuh devisa dan lapangan kerja. Freeport menjanjikan investasi besar di saat negara hampir bangkrut. Papua baru saja diintegrasikan ke Indonesia lewat penentuan pendapat rakyat Pepera. Dengan adanya Freeport, Soeharto menunjukkan bahwa Papua bukan sekadar wilayah yang baru dianeksasi, melainkan tanah kaya yang bisa dikelola untuk masa depan bangsa. Setelah bertahun-tahun, Soekarno bersikap anti-Barat. Kontrak ini menjadi sinyal bahwa Orde Baru pro-investasi asing, khususnya Amerika. Hal ini otomatis menguatkan posisi Soeharto di mata Washington. Namun, di balik itu semua, kontrak ini juga menimbulkan banyak tanda tanya. Mengapa Indonesia hanya mendapat porsi keuntungan yang sangat kecil? Mengapa kontrak ditandatangani begitu cepat, seakan terburu-buru? Saat Freeport mulai beroperasi, tambang Ertsberg segera terbukti luar biasa kaya. Belum lagi penemuan berikutnya di Graceberg, yang ternyata menyimpan cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Bayangkan, emas dan tembaga senilai ratusan miliar dolar ada di pegunungan Papua. Tapi di sisi lain, banyak kritik muncul. Rakyat Papua merasa tidak mendapatkan apa-apa selain kehilangan tanah leluhur mereka. Indonesia sendiri hanya mendapat royalti kecil, sementara Freeport meraup keuntungan besar. Aktivis, akademisi, bahkan politisi mulai menyebut kontrak ini sebagai jual murah sumber daya bangsa. Namun bagi Soeharto, kontrak ini lebih dari sekadar tambang. Ia adalah simbol bahwa Orde Baru mampu membangun, mampu menghadirkan investasi, dan mampu menstabilkan negara. Freeport menjadi salah satu tambang paling kontroversial di dunia. Pemasukan negara memang ada, namun masalah sosial, lingkungan, dan politik di Papua terus membayangi. Soeharto sendiri bertahan lebih dari 3 dekade di tampuk kekuasaan, dan Freeport selalu menjadi bagian dari kisah panjang itu. Bisa dikatakan, kontrak Freeport adalah salah satu fondasi dari hubungan antara Orde Baru, kapitalisme global, dan kontrol politik atas Papua. Sebuah keputusan yang hingga hari ini masih diperdebatkan. Apakah Soeharto seorang penyelamat ekonomi, atau justru membuka pintu ketergantungan asing? Kontrak Freeport bukan sekadar cerita tentang tambang. Ia adalah cermin tentang bagaimana sebuah negara yang lemah bisa terikat pada kekuatan asing demi bertahan hidup. Dan pertanyaan besarnya masih relevan hingga kini. Apakah langkah Soeharto menandatangani kontrak Freeport adalah keputusan bijak atau kesalahan sejarah? Nah, ini suatu jawaban yang sulit untuk dikedepankan, ya. Bisa jadi masing-masing kita mempunyai jawaban yang berbeda terkait dengan keputusan yang diambil oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Kita harapkan PT Freeport akan terus punya kontribusi yang besar terhadap rakyat Papua khususnya, dan juga untuk devisa negara. Baik, sahabat Bripol News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.